semuanya. Puji Tuhan. Saya bersyukur saudara mulai berdatangan ya, karena minggu lalu mungkin awal dari liburan. Saudara masih libur-liburan, terus saudara pergi keluar kota, tetapi hari ini lebih banyak yang datang. Saudara apa masih ingat khotbah saya minggu lalu? Mungkin saudara tidak ingat, tapi saya ingatkan lagi beri pemanasan buat saudara supaya saudara ingat terus senantiasa bagaimana kita ini sedang menaiki gunung Tuhan. Dikatakan bahwa bait Tuhan, rumah Tuhan adalah disebut Gunung Sion. Kita pergi bersama-sama ke gunungnya Tuhan, yaitu Gunung Sion, dan kita perjalanan iman sekarang ini, dalam perjalanan kita di dunia ini, kalau saudara menjalani perjalanan rohani, itu diumpamakan sebagai naik gunung. Bukan saja perumpamaan, tetapi sesungguhnya kita ini sedang menaiki gunungnya Tuhan. Dan untuk menaiki gunung ini diperlukan ada saudara mengawali perjalanan iman saudara dengan keselamatan, ya. Keselamatan ini adalah dasar dari saudara nanti lebih tinggi lagi. Saudara harus lahir baru, harus born again, harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara harus dibaptis. Kami mulai membuka pendaftaran pembaptisan buat saudara-saudara, agar saudara boleh dibaptis, mati bersama Tuhan, dan kemudian saudara akan dibangkitkan juga bersama dengan Kristus. Dan kemudian saat saudara sudah bangkit bersama Kristus, saudara sesungguhnya secara roh, secara rohani, saudara tidak lagi ada di dunia ini. Saudara sudah duduk bersama Dia di sebelah kanan tahta Allah Bapa, yaitu tahtanya Yesus, ya. Yesus duduk di sebelah tahta kanan tahta Allah Bapa. Saudara bersama dengan Dia, itu sebabnya di sini kita hidup hanya bahasa Jawa mampir ngombe, ya. Saudara hanya bermisi di dunia ini. Saudara tidak memikirkan hal-hal dunia, saudara tidak hidup secara duniawi, tetapi saudara memikirkan hal-hal yang ilahi. Firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah yang ada di atas, di mana Kristus berada. Itu Kolose 3. Nah, ini penting sekali untuk saudara menaiki gunung Tuhan. Saudara ingat kisah saya mengenai waktu saya berpuasa, maka saya dikasih penglihatan ketemu dengan tante. Saudara hafal ya, Tante Liongsin yang sangat luar biasa. Tante Liongsin ini dia penjala jiwa. Mami papi sebut mesin penjala jiwa. Bayangkan tuh, mesin penjala jiwa. Dia bawa orang-orang diem dengan ngontel saudara dengan sepedanya, persis Pak Slamet ya. Ngontel, Pak Slamet bawa teman-temannya datang, bawa ke sini. Dia nggak pernah ikut rapat, nggak pernah ikut rapat pengurus, nggak pernah jadi majelis, dia tidak pernah komplain, ya. Tetapi dia bawa jiwa-jiwa, itu penting saudara, ya. Penting daripada banyak komplain tapi nggak pernah bawa jiwa-jiwa. Ini Tante Liongsin luar biasa, mulutnya ditutup tetapi hatinya, tangannya kerja. Nah, bahayanya posisi keselamatan ini kalau tidak hati-hati, mau naik ke sana dengan cara nyidat. Bahayanya kalau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan nyidak, ya, ngambil jalur pintas seperti penglihatan seorang hamba, mimpi hamba Tuhan, dia kemudian diterkam oleh singa dan beruang. Artinya kalau nyidak nanti bisa ketemu sama setan, roh-roh jahat, dan dicabut di sana, nggak bisa. Bahkan penglihatan
sahabat saya waktu di Patmos, saudara masih ingat ya, Dr. Natalia Pabisa. Dia melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang disorakin, ayo bawa mimbarnya gede-gede, lalu mobil mewah-mewah ya, lalu apalagi emas permata, baju-baju mewah semuanya bawa. Itu mobil berderet bisa dia cangking dengan ringannya sampai di atas, ditepukin sama iblis, ayo waktu sampai puncak dijoroknya sampai ke bawah ke jurang dan berkeping-keping. Itu sebabnya penting sekali untuk kita di dalam perjalanan keselamatan ini kita terus dengan hati yang murni. Katakan murni. Nah, saudara harus dengan hati yang murni. Tidak cari keuntungan di dalam melayani Tuhan, di dalam datang kepada Tuhan, ya. Tidak minta-minta senantiasa, tetapi tidak mau memberi. Bahaya sekali. Nah, kemudian disinilah kita mengerti bahwa orang bisa jatuh dari level mana saja. Dari sini kalau tidak mengerjakan keselamatannya, maka seseorang ketinggalan, gak akan bisa naik ke gunung Tuhan. Belum tentu bisa masuk kerajaan surga. Masuk pun bisa-bisa mepet. Ada di mana saudara yang paling rendah? Firdaus, ya. Ada di Firdaus, mepet keselamatannya. Mendarat di surganya mepet. Saya nggak mau di sini ada yang mepet. Saudara semua harus naik ke puncak. Amin. Puji Tuhan. Lalu setelah keselamatan, saudara harus ada penyucian dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Saudara harus menyucikan dirimu, matikanlah di dalam dirimu segala kenajisan, kata firman Tuhan. Jadi bukan Tuhan sucikan saya, Tuhan bikin saya sabar. Enggak, saudara yang harus menyabarkan diri. Tuhan beri roh saya pengendalian diri. Tidak, saudara yang harus kendalikan diri saudara. Nah, penyucian atau sanctification ini harus hari demi hari kita lakukan. Lalu ucapan syukur dan pujian atau thanksgiving and praise. Masuk gerbangnya bersyukur dengan puji-pujian. Penting sekali bahwa kita tiap kali bukan saja di gereja saat saudara dipimpin untuk menyanyi, tetapi di rumah saudara. Di rumah saudara harus senantiasa menyanyikan ucapan syukur, bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara sepupu kita berapa kali sehari? 5. Daud berapa kali sehari? 7. Saudara masih ingat, bukan main. Jadi saudara terus jangan sampai kalah ya dengan sepupu-sepupu kita. Saudara harus cinta Tuhan, harus tiap kali masuk gerbangnya ngucap syukur. Saudara harus bawa pujian, daripada ngomel, daripada nongkrong sama nonggo ya, kesuwen nonggo berjam-jam, minum kopi, ngelantur ngomong yang gak keruan, lalu rondo ngomongnya kebablasan. Ya, saudara ngucap syukur. Kalau di mobil, kalau naik Brownfield, saudara daripada saudara ngeluh, iki piye to, ora ngerti, anu dalan iki ngene. Saudara ngucap syukur. Daripada saudara nyepatani, saudara berkati, Tuhan aku memberkati pengendara di sebelahku itu. Karena dia tidak tahu rambu, karena dia nyelonong-nyelonong, mungkin selak kebelet, ya. Mungkin bae lagi kejepit pintu kamar mandi, dia harus ke susu, Tuhan berkati dia. Ya, saudara harus penuh dengan ucapan syukur. Jangan mules malah, wes tak sale genten, tak
serempet genteng. Jangan saudara, ya. Saudara mulailah memberkati. Saya dulu saudara waktu awal-awal 21 tahun yang lalu saya tiba di Jakarta. Terus saya setir. Waktu setir saya diselonong sama bajai. Tiba-tiba di depan saya mandek di tengah jalan saudara, mau ngambil penumpang. Wah, saya wanyel banget. Saya gini, piye mas, giniin. Dia marani saya. Wah, saya malah takut saudara. Terus saya pikir, lah nek sing nyelonong gitu tuh tiba-tiba jemaat yang akan saya khotbahi. Ayo piye? Loh, kira pendetanya sing mau tuh? Sing mau nesu ngelakson gitu. Aduh, betapa malunya saya kalau sampai itu terjadi. Saya nggak bisa ngajarin setiap orang di jalan. Saya nggak bisa. Kita tiap hari ketemu dengan orang yang beda. Saya nggak bisa. Lihat dong marka jalan, lihat dong mobil orang, lihat dong spion saya. Nyerempet spion enak. Saya nggak bisa, saudara, ngajarin orang di jalan. Yang bisa adalah setelah itu saya bilang, puji Tuhan, God bless you all, God bless you, hati-hati di jalan. Tiap kali saya bisanya begitu. Gak bisa lagi, ngapain kita komplain, ngotor. Saudara, kalau kita komplain, kalau kita sungut ya, itu malah balik ke kita, ngotorin kita sendiri. Ya, saudara, mudeng toh? Mudeng ya. Kalau saudara itu malah komplain, saudara malah itu balik ngotorin diri saudara. Itu sebabnya pujian dan ucapan syukur ini penting, tidak hanya di gereja, tidak hanya di rumah, tetapi di jalanan. Amin. Yang keempat, saya akan menolong saudara, membawa saudara kepada pengertian saat kita mengucap syukur dan memuji Tuhan. Ada ucapan syukur dan pujian dalam hati kita. Ini membuahkan persatuan. Persatuan atau unity bahasa Inggrisnya. Ada persatuan. Kita akan baca dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan baca 1, saudara 2, dan kita bersama-sama ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu dia unity. Kedua, seperti embun gunung bersama-sama, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ada unity atau persatuan atau kerukunan. Ya. Saya tulis dulu kerukunan supaya jelas. Persatuan atau kerukunan tuturi hendayani. Nah, kerukunan penting sekali. Kita ini bersatu hati seperti ini. Saya sebut ini sebagai ABC Family, a bright community family. Kita ini rukun sebagai keluarga. Ya, gak peduli saudara dilahirkan dengan marga apa, saudara dari C apa, tetapi kita keluarga. Saudara bayangin, kita ini bahkan lebih dekat dari keluarga. Ada saudara-saudara saya yang jauh-jauh, ada yang di Solo pun nggak tentu ketemu seminggu sekali, tetapi sama saudara bisa ketemu sering saudara ya. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya bisa ketemu dengan saudara. Dan bersyukur bahwa kita ini
bersama-sama sebagai keluarga ilahi, kita bersama-sama bangkit di dalam iman kita. Sebelum kita bangkit bersama-sama dalam iman kita, perlu sekali kerukunan di dalam iman, di dalam saudara seiman. Bagaimana kita bisa rukun kalau kita ini tidak sehati? Kalau kita terpecah-pecah, itu sebabnya saya ngomong sama pelayan-pelayan, kita harus sehati. Dimulai dari pelayan-pelayan dulu. Banyak pelayan yang grup-grupan, saya lebih grup ini, saya nggak senang bicara sama itu, saya nggak mau lihat ini, saya nggak mau lihat itu. Bahaya sekali. Kalau pelayan begitu nggak usah melayani saja, turun dulu saja. Harus sehati, harus unity. Karena kalau tidak ada kesatuan, tidak ada berkat yang turun, saudara. Berkat turun saat kita bersatu. Dan berkatnya itu diperintah oleh Tuhan saat kita bersatu hati. Ya, saya suka sekali kemarin kita berdoa, berpuasa bersama-sama. Kita gandengan tangan, gandengan hati untuk apa? Untuk kemajuan gereja Tuhan. Untuk kota yang kita cintai, untuk negara yang kita diami, yang mana kita beroleh berkat sumber-sumber kebaikan dari negeri ini. Kita patut mendoakannya. Kita patut satu hati, saudara. Ada kerukunan di sana. Dan saat ada kerukunan, ada persatuan hati, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya kepada kita. Kita tidak bisa berkata bangkit gereja Tuhan sekarang. Mimpin pujian, semangat, bangkit. Tetapi kalau nggak ada persatuan dari tempat ini, nggak akan ada berkat yang diperintah. Sia-sia. Ya. Nah, saudara, walaupun kita ini satu, tetapi saya ini lagi ngajak saudara supaya sama-sama bangkit, supaya iman kita itu bertumbuh bersama-sama. Walaupun ada yang sudah lari duluan, lalu ada yang masih baby. Ya, baby masih bayi, bukan bayi umurnya, tetapi bayi kerohaniannya. Tapi kalau bayi terus melangkah, maka dia akan makin dewasa. Kalau bayi itu sifatnya gimana, saudara, ciri-cirinya? Wekku, nggonaku, nggoaku. Wekku, nggonaku, nggoaku. Semuanya untukku. Iki nggoaku lho, aja kaya wong lho. Iki nomor 1 pokoknya aku lho. Iya. Itu bayi. Datang, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Setiap kali hanya berkat. Bayi belum memberi, belum berani memberi, sulit untuk memberi. Karena bayi itu selalu, iki ngono aku, ngono adike dia aku ngono aku, ngono kakake dia aku ngono aku, pokoknya ngono aku. Itu bayi, Kristen bayi seperti itu. Tapi kalau saudara makin beranjak, ada dulu yang saya ceritakan ya, ada kakak itu lihat adiknya itu mukul dia. Aduh, dipukul terus dilempar pakai mainan. Adiknya masih belum 1 tahun. Kemudian si kakak ini mau balas balik tapi dipeluk. Itu luar biasa. Nggak lagi mikirin kepentingan dirinya. Kalau dia bisa balas, bonyok itu adik, saudara. Nah, kita makin dewasa, makin kita mengerti, makin kita memberi, makin kita mengasihi. Ya, kalau mulai beranjak lagi, biasanya Kristen remaja, ya. Kristen remaja itu masih banyak memberontak. Saudara, kalau di sini ada pemberontakan, berarti saudara masih bisa dilihat. Saudara
kerohaniannya itu masih remaja. Umur saudara bisa saja umurnya tua, tetapi rohaninya masih remaja, banyak memberontaknya, diomongi nggak bisa, gitu ya, ditegur besungut, diloke kowe dhewe ngono, malah balik ya. Nah, itu pemberontak. Biasa kebanyakan, nggak semua, ada banyak anak-anak remaja itu yang nurut ya. Tetapi banyak anak-anak remaja yang suka memberontak. Dibilangin tidur malah melek sampai pagi. Disuruh nggak usah nonton malah ditantang nonton sekalian. Nggak boleh main game sampai subuh. Ya anak-anak remaja. Suruh pulang pagi, suruh pulang sore, pulang malam sampai pagi. Itu anak remaja. Ya. Kemudian kalau kita belajar makin dewasa, mulai ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab, kita sudah mulai mikir rumah, mikir kepentingan keluarga. Mikirin mama papanya, bapak ibunya dipikirin, bukan lagi mbok dewe kabeh. Bapak ibunya udah tua dipikirin. Ya, nek blonjo dapat blonjo, bapake dibelikan sesuatu, ibunya dibawa ke salon. Nah, saudara, dulu waktu saya kecil, saya pernah tinggal di rumah nenek saya di Selawi dan Tegal. Itu papi datang naik Bronpit, saudara, setahun sekali kira-kira. Saya di sana berapa tahun ya, sampai malah saya ke sini terus saya sekolah di sini lanjut ya di Widya Wacana. Kemudian papi datang, papi itu nanti bawa kalung ikan. Kalung, bukan kalungnya ikan ya, kalung bandulnya ikan. Yang zaman dulu ikannya bisa meliuk-liuk itu loh saudara ya, bukan jejek gini tapi bisa nih dibawain gitu ya. Terus papi bawain, pagi-pagi saya udah lihat buku saya itu, buku sekolah saya itu udah di apa, cover itu bahasa sininya, disamai, betul, disamai, terima kasih, disamai. Udah disamai rapi gitu. Terus ada capnya, ingat Pak? Ada capnya, jadi covernya itu ada capnya bunga gitu atau apa gitu. Terus disampulin buku saya semuanya. Wah, saya bilang papi kalau datang bawa sesuatu. Sekarang saudara, kalau saya datang bawa sesuatu buat papi, saya tuh bisa inget dulu tuh papi bawain saya sesuatu. Saya bawain apa yang papi butuhkan, bawain makanan apa yang papi suka, bawain baju, bawain celana, jasnya, bajunya udah kegedean saudara, karena papi dulu gagah perkasa ya. Oh, terus sekarang udah agak kurus, tak permakin saudara, tak permakin ya, tak kirim gitu, bukan saya sendiri yang permak. Saya bisa motong dan jahit di bawahnya, tapi untuk mermakin jas sulit sekali. Jadi saya kasih ke orang, rasa toh kenapa sih, nggak usah. Tapi kakak adik saya semua bilang, wah jasnya wes kegedean itu. Tak ambilin, tak bawain. Mikirin papinya. Kemarinnya kok Paul nggak datang, papi rambutnya udah kewer-kewer, saya motongin rambutnya papi. Dulu papi mungkin nyisirin saya, ada tumone saudara ya, di desa, saya sekolah bewong desa tumone, oke saudara. Sekarang saya nyisirin papi, motongin papi. Semakin dewasa kita makin mikirin orang lain, makin mikirin kepentingan orang lain. Kalau dibawain apa sudah usah, dibawain alat pijet sudah usah, selalu gitu orang tua. Tapi ya dinggo, ya seneng gitu ya. Dibawainnya, nggak usah, kenapa sih lu repot-repot? Nggak repot papi, ini cinta. Makin kita dewasa, makin kita
memikirkan kepentingan orang lain. Saudara kalau dewasa, saudara enggak gueku, nggonaku, nggo aku, tetapi saudara makin mikirin ya wes nggo sing liya, ya wes gen dipek kono, ya wes gen digowo, siapa dulu silakan. Saya tuh ngajarin di pemuridan supaya kita enggak lebih dahulu itu ngepek sih. Ya, saya dulu belajar, ada mama rohani saya, dulu datang ke sini dari Jakarta. Waktu itu saya belum keluar negeri, saya masih di sini. Mereka datang satu tim, lalu disuguhi pisang, saudara. Pisang udah dipotong-potong, tinggal ngambil satu-satu. Waktu saya nyuguhin gini, Mami Yeni ini ngambil yang bonyok loh, saudara. Padahal ada yang bagus, ngambil yang bonyok. Saya bilang, Mami jangan, Mami ini aja. Terekam selamanya. Saya kalau ngambil sekarang, kalau dalam kuasa saya ngambil yang elek. Saya ngambil yang kecil, saya ngambil yang bonyok. Biar yang lain yang bagus. Saudara makin dewasa, kita nggak ngepek semuanya untuk diri kita, tetapi biar yang lain yang bagus. Saya kalau sama staf-staf begitu, kalau saya yang milih, saya berikan mereka yang gede, saya yang kecil. Kalau misalnya duduk bisa dalam kuasa saya, maksudnya saya yang milih duluan, saya ben yang dapat kepanasan matahari, yang lain gen nyaman. Duduk cari kursi yang enak, yang lain, saya yang atos rapopo. Makin dewasa, kita makin mikirin kepentingan orang lain. Itu sebabnya saya ajarin ibu-ibu di sini secara khusus, makan secukupnya, makan kenyang di sini, nggak usah dibawa ke cucu-cucunya. Karena apa? Saudara yang lain belum dapat. Saudara nggak perlu bawain cucu, saudara bisa beli. Di sini bukan oleh-oleh untuk cucu. Itu kita belajar untuk dewasa, untuk mikirin orang lain. Ya. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya proses tahap kedewasaan, tahap perkembangan, pertumbuhan adalah sempurna. Orang yang sempurna bukan saja dewasa di dalam pemikiran tingkah laku, tetapi dia mengerti kehendak Tuhan. Dia hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Bukan sakarepe dhewe, bukan semaunya dia. Bukan sekedar semerta-merta cita-citanya. Saya banyak kali koyakkan mimpi saya untuk Tuhan. Saya pinginnya di Amerika. Sudah hampir lamaran, saudara, sudah cari cincin. Tapi Tuhan bilang tidak, balik ke Indonesia. Aduh. Kalau secara daging saya enak di Amerika, ngapain di Indonesia? Lebih enak, ada jaminan masa depan, ada suami. Itu daging, saudara. Tapi saya koyakan itu untuk rencana Tuhan. Saya ke Indonesia. Banyak kali saya koyakan. Saya nggak mau balik ke Solo. Saya bukan gembala, saya bilang. Saya nggak terpanggil jadi gembala, tetapi saya nggak nutup kemungkinan. Kalau Tuhan mau minta saya jadi gembala, let it be, saya siap. Tetapi saya nggak mau. Kemudian datanglah panggilan Tuhan. Saya koyakan kesenangan saya. Saudara, saat kita makin dewasa, kita nggak lagi mikir, ya cita-citaku begini. Ya, Abraham, kenapa dia disebut Bapak beriman? Karena dia punya anak ontang-anting. Tuhan minta. Tuhan itu seringkali tahu, saudara, apa yang kita ontang-antingin, apa yang menjadi kesayangan hati kita. Tuhan minta. Tetapi saudara ingat, kalau Tuhan minta, Tuhan balikinya itu jauh lebih besar, lebih banyak, lebih diberkati. Kalau saya di Amerika, saudara, maka saya hanya akan menikah, mungkin saya punya anak-anak,
kemudian saya mengembalakan satu gereja, atau ya sudah begitu. Tetapi saat Tuhan minta saya kembali ke Indonesia, saya di Indonesia sekarang murid-murid tersebar di seluruh dunia, saudara. Saya bersyukur untuk itu. Saya balik ke Solo, saya ditambahin keluarga yaitu saudara semua. Saya bersyukur saya bisa datang mengunjungi saudara, meripik-meripik ya, dikit-dikit dulu. Saya datang. Senang saudara bisa dengerin keluarga sendiri ngomong, lihat kebutuhan mereka, lihat keadaan mereka, mendoakan mereka. Senang, sukacita luar biasa. Bukan kepentingan saya. Itu saudara saat kita berangkat naik ke gunung Tuhan, ada persatuan, ada kerukunan, ada unity. Saat kita ini beranjak makin dewasa di dalam iman, unity, kerukunan ini diperlukan. Saudara harus tidak boleh ngejogrok, mandek gak boleh. Saudara gak boleh parkir, ngetem gak boleh. Saudara harus makin dewasa, makin naik. Saudara makin bertambah sempurna di hadapan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Lalu yang kelima, saudara. Kelima yaitu doa dan puasa. Prayer and fasting. Doa dan puasa. Di sini kita menaiki gunung Tuhan. Saudara cinta doa. Dan ini seringkali doa ini disertai puasa. Tidak sekedar hanya biasa saja doa, makan doa, lalu mau tidur doa, mau pergi doa, ngongkon-ngongkon Tuhan, berkati ini Tuhan makanan saya, lindungi saya loh Tuhan, berkati anak-anak cucu saya, ngongkon-ngongkon Tuhan. Bukan saudara, doa itu adalah keintiman dengan Tuhan, kedekatan hati dengan Tuhan. Jadi saudara tidak sekedar Tuhan berkati saya, berkati makanan ini, salah besar. Saudara mencintai dia. Saudara masa ada saudara pacaran gitu ya, kan sudah ditunangkan ya, itu belai. Jadi kita ini tunangan-tunangan masa ada. Kalau kita datang nemui calon kita bilang, "Njok dite, ada gak? Mana dong uangnya? Berkati aku dong. Jaluk dite, ATM memang. Emang mesin ATM." Kita datang kepada dia, "Oh Tuhan, aku mencintaimu. Oh Lord, I love you." Kita memberikan nyanyian kepada calon mempelai kita. Lalu kita duduk baik-baik, kita dengarkan dia mau ngomong apa sama kita. Jangan kita yang ngacipris terus. Bayangin saudara, dua insan bertemu. Enggak cukup, tetapi kita bisa dan mendengarkan isi hatinya. Saudara, saya banyak sekali perjalanan iman saya dituntun karena saya berdoa. Saya mendengar suara Tuhan karena saya banyak berdoa. Hidup kita, saudara, perjalanan hidup kita ditentukan oleh doa. Kesuksesan dan kegagalan kita ditentukan kita berdoa atau tidak. Seberapa banyak kita berdoa menentukan kesuksesan misi kita di bumi. Sing, bahasa Inggrisnya sing, nyambung, nyantol, lalu connect, ya, sefrekuensi sama. Saudara punya HP kan? Kasih angkat dulu HP-nya. Mana HP-nya?
Angkat. Alright, good. Nah, HP saudara itu nanti setiap waktu muncul mau perbaharui perangkat Anda. Ada gitu nggak? Ada ya? Mau perbaharui perangkat Anda. Lalu saudara jawabnya gimana? Kapan-kapan, gitu ya? Selasa, kapan-kapan? Tidak. Apakah Anda mau memperbarui perangkat Anda sekarang? Tidak, gitu. Iya kan? Software update? No. Padahal kita ini sama Tuhan harus, ini kan software-nya dari Tuhan, yang tahu Tuhan. Mau software update software? Tidak Tuhan, nggak ketemu sama Tuhan. Jalanku, pikiranku. Aku biasa begini ya begini. Tuhan nuntunnya bedoi. Seperti saya tiap kali Tuhan nuntunnya beda. Saya pengen tinggal di New Zealand, Tuhan bilang pulang. Saya mau kawin di Amerika, Tuhan bilang balik Indonesia. Saya pengen melakukan ini dan itu, Tuhan bilang lah. Saudara, karena apa? Pikiran kita terbentuk oleh lingkungan kita, sehingga duniawi pikiran kita. Tetapi saat kita ini mau software update, perbarui perangkat kita, saat kita mau mendengarkan Dia, saat kita nurut, kita sing dengan Dia, kita nyambung dengan Dia, kita nyedot, kita download Dia punya kerinduan, keinginan, dan kehendak, maka kita ini akan diperbaharui dari ke hari. Maka hidup kita akan berbeda, saudara. Kalau saudara cuma tiru-tiru tonggo, nggak akan saudara berubah. Tetapi saat saudara mendengarkan Tuhan, saudara berdoa, maka Tuhan akan bicara kepada saudara. Ya, tidak hanya berdoa sekarang, tetapi disertai dengan puasa. Saya sejak kecil di sini, saudara, sejak SMP, saya itu suka puasa. Karena saya tahu jalan mencapai jawaban doa adalah doa dan puasa. Jalan kesuksesan, bahasa dunianya kesuksesan, itu adalah doa dan puasa. Saya sejak kecil di sini, saudara, sejak SMP, saya puasa bisa 2-3 kali seminggu. Orang nanya saya, Mek, kok bisa kamu kurus? Saya nanya dulu, kok bisa kamu gemuk? Suka makan. Orang bilang, oh mungkin kamu balungannya nyat kuru. Enggak, saudara. Saya kalau banyak makan saya lemu. Ada yang balungan kuru enggak bisa gemuk, ya sulit gemuk. Tetapi saya bisa gemuk. Kalau saya ngelos bisa gemuk, saudara. Ya. Puasa ini penting sekali. Puasa merupakan disiplin rohani. Sejak saya masih jauh lebih muda, saudara, masih se-angel anak-anak ini, saya itu suka puasa, suka besuk teman-teman remaja. Endang nggak datang. Ya sini siapa yang ingat Endang? Bawah tanggul itu rumahnya. Asik. Nggak datang, tak besuki ngontel. Dang, kena opo kok kowe ora teko remaja? Aku ndak duwe duit persembahan. Oh, ya wis kita kei. Siapa ndak boleh datang lagi? Kena opo? Ndak boleh datang. Soalnya bapakku ra entuk nek aku magrib ngono dhewean. Kok kesambet. Oh ya wis, tak petok, tak terke mulie. Saya cinta. Jadi ini pelayanan seperti ini bukan terjadi dalam kekosongan. Saya ngisi sejak muda, saudara. Saya cinta doa dan puasa.
Lumbung saya lapar, saudara. Tapi saya mengerti kehendak Tuhan. Saya mengenal hati Tuhan. Bertahun-tahun saya lalui. Pernah Tuhan minta saya setahun, puasa setahun. Tidak pernah bolong, saudara. Setahun, buka sore. Setahun. Sudah selesai, Tuhan minta tambah lagi setahun lagi. 2 tahun saya puasa. Pernah puasa yang tahun kedua itu cuman sayur. Nek sore makan tuh sayur wortel. Iya enggak? Nih anak-anak di depan saya ini saksinya, saya enggak gedebus, saudara. Wortel tok. Wortel dijangan sama bawang. 3 bulan saya keliengan kurus, mereka bilang tambahlah 1 lagi. Jangan wortel tok. Dengan wortel mungkin dengan sawi, lalu gantian brokoli besoknya dengan lobak gitu. Lalu buahnya kates. Terus makan itu aja, saudara, selama setahun. Untuk memenuhi apa? Rencana Tuhan. Doa dan puasa ini sudah urutan yang kelima. Kalau saudara belum cinta doa, belum cinta puasa, saudara belum naik ke sana. Tuhan Yesus berpuasa. Tuhan Yesus suka jelinep doa. Orang banyak yang minta disembuhkan, tapi Tuhan bilang harus ketemu Bapakku. Karena apa? Doa dan puasa ini adalah kunci dari segala pergerakan kerohanian kita. Kalau kita tidak cinta hadirat Tuhan, maka kita tidak akan berjalan di dalam kesempurnaan, di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Ya. Bahkan para rasul waktu diutus, mereka harus memutuskan, mengambil keputusan mengutus itu lewat doa dan puasa. Kita baca Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Saya minta saudara membacakan 2, 3. Disuruh Roh Kudus mereka beribadah dan berpuasa. Kapan-kapan saya minta saudara beribadah sambil puasa, ya. Nanti makannya bareng bukanya. Beribadah dan puasa. Kami di sini tiap bulan saya ngajak saudara untuk berdoa, beribadah dan berpuasa. Bukanya bareng. Loh, saudara, tetapi sedikit yang datang. Dulu pernah 50 yang datang, tapi belakangan ini 25 gitu. Saya minta saudara datang. Yang gak kerja, yang gak ngapa-ngapain, saudara datang. Karena indah sekali untuk kita bisa berdoa dan berpuasa bersama. Karena apa? Rupanya Roh Kudus berbicara pada saat kita berpuasa. Roh Kudus berbicara. Maka mereka disuruh oleh Roh Kudus, ya, untuk memutuskan, mengambil keputusan yang penting. Diperlukan puasa, saudara. Iya.
Lalu ayat yang terkenal di Matius 17, 19 sampai 21. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Banyak yang gak bisa pelayanan, gak bisa ngusir setan. Orang Kristen banyak yang letok dalam nama Yesus, tapi kok gak mempan piye yo? Karena apa? Di sini kita baca terus. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Loh, saudara, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, tetapi ada jenis, dikatakan jenis ini ayat seterusnya tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi sekalipun seseorang punya iman, kalau dia tidak doa dan puasa, ternyata ada jenis-jenis yang gak bisa dikeluarkan, saudara. Ya, jadi mungkin saudaraku anyel, bikin tak pides. Iya, kok ini terus keadaan, kok ini terus iki bojoku. Minta didoakan, Pak Dani, Om, minta doa. Iya, Om Beni, saya minta ditumpangin tangan. Doakan Om. Tapi saudara punya tugas sendiri untuk naik ke gunung Tuhan. Saudara yang harus berdoa dan berpuasa. Amin. Amin, saudara lakukan ya. Karena ini bukan hanya kepentingan saudara beramin di sini, mengamin ini firman, tetapi ini untuk saudara naik ke jenjang rohani yang lebih tinggi. Saya rindu saudara-saudara naik level iman saudara. Enggak cuman di bawah, tetapi saudara mulai melakukan pendisiplinan rohani. Saudara lihat saudara-saudara sepupu kita di luar ya. Mereka itu puasa 40 hari. Ya. Mereka ada yang puasa Senin Kemis, Rebo Kliwon, Kemis Pahing. Nah, mereka ada yang semedi jam 12 doa semedi. Ada yang nyelup di kali jam 12 malam. Untuk apa? Untuk supaya nyedot hal-hal rohani. Nah, kita ini diberikan cara oleh Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan, mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya kita bisa mengusir jenis ini, setan-setan, roh-roh yang sulit, ya, sifat-sifat yang keras lewat doa puasa. Bahkan saya waktu lalu menyampaikan bahwa doa orang percaya bisa mengubah sejarah. The prayer of God's people can turn and change the course of history. Kita bisa mengubah sejarah lewat doa dan puasa. Yang mustahil bagi manusia bisa terjadi karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Waktu lalu saya sampaikan bahwa Petrus itu di penjara, mau dihukum mati, mau dipancung, tetapi jemaat berdoa. Saat jemaat berdoa, tiba-tiba Tuhan utus malaikatnya
untuk datang dan membuka belenggu-belenggunya, dan akhirnya dia keluar pintu gerbang dibuka begitu saja dan dia lewat. Dan mereka mencari dia esok harinya, hendak dihadapkan kepada mahkamah dan tua-tua, dan kira-kira mau dibunuh juga seperti Yakobus yang telah dibunuh, tetapi tidak ada. Berarti doa itu bisa mengubah keadaan, bisa mengubah sejarah. Kalau saudara punya kasus yang bandel, yang gak bisa, saudara doa dan puasa. Karena dengan doa dan puasa, saudara bisa mengubahnya. Gak bisa, saudara gak boleh bilang begini, ya wes lah, apa yang terjadi, terjadilah. Wes aku pasrah wae, aku nrimo. Memang keadaannya koyo ngene. Iya. Bubur ini punya kisah yang luar biasa banget. 10 hari salah satunya beliau kesaksian, kapan-kapan lah kesaksian sendiri supaya saudara dengar. Luar biasa banget. Hati yang keras membatu bisa diubahkan oleh belas kasihan doa-doanya di hadapan Tuhan. Saudara, kita bisa mengubah hal yang buruk dengan doa dan puasa. Kita lihat Indonesia, kita lihat berita tiap kali. Wah, wis nyak ngene iki wong jantenan. Nyak koyo ngene iki pemerintah sing siji. Saudara, enggak ada gunanya. Omongan saudara enggak nyampe ke pejabat itu. Tetapi saat saudara berdoa, saudara berpuasa, maka akan terjadi breakthrough di alam roh, akan terjadi kelepasan, pembebasan, perubahan di alam roh. Saya rindu saudara mencintai hadirat Tuhan. Saya rindu saudara cinta doa dan puasa. Saya bersyukur Ibu Yayu, mana Ibu Yayu? Ibu Yayu, alright. Ibu Yayu kemarin tidak datang puasa doa, tetapi puasa bulan lalu kami puasa doa di situ. Ibu Yayu bilang, aku gemeter. Aku biasanya nggak pernah puasa. Kali ini aku puasa karena apa? Aku minum obat. Banyak obatnya ditunjukkan sama saya. Tetapi aku hari ini berpuasa dredeg-dredeg, ternyata bisa. Ya, itu luar biasa. Kita bisa alasan terus, saudara. Wah, aku kan lagi minum obat. Aku lagi banyak tamu. Nah, itu dia alasan yang sangat tepat. Banyak tamu, sehingga aku harus nansani makan. Gak bisa aku tergoda. Tuhan, sorry ya Tuhan ya. Ya, enak ngomong sorry, tetapi saudara nggak naik gunung Tuhan. Saudara nggak naik di level-level tertentu yang seharusnya Tuhan sudah sediakan bagi saudara di sini. Kalau saudara berani saja, selalu ada mulanya, ada mulainya. Nggak bisa saudara awal dulu, nggak bisa sampai sore, sampai jam 1, nggak apa-apa. Ya. Lama-lama tambah lagi sampai jam 2, lama-lama jam 3, lama-lama jam 4, jam 5. Lama-lama saudara bisa puasa 24 jam. Ada banyak rekan-rekan kami yang puasa 3 hari, puasa Ester namanya, tanpa makan minum. Saya pernah nyoba, saudara, geter hari kedua itu keringet dingin, keringet panas keluar terus, nggak tahan minum air saya, batal. Tapi saya bisa jarak jauh, bisa setahun. Jadi ada pelari jarak pendek, pelari jarak jauh. Saya ini pelari maraton, saudara. Bisa lama tahan. Saudara milih, saudara minta Ratu Ester, dia bisa melelehkan hati raja. Karena apa? Karena dia berpuasa. Saat saudara ingin melelehkan hati raja-raja, ya, Amsal berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Saudara, kalau
Kita ingin raja-raja, pemerintah atau suami saudara, raja saudara, ya pemimpin saudara, raja saudara, bos saudara, raja saudara, ingin hatinya luluh kepada saudara, berdoalah dan berpuasalah. Kita belajar hari ini mengenai dua hal, persatuan, kerukunan atau unity, dan doa puasa atau prayer and fasting. Ini kiranya menolong saudara untuk saudara mencintai Tuhan dan saudara sendiri melakukan perjalanan naik gunung Tuhan dengan langkah-langkah ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang berkuasa untuk mengubahkan kami.